Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan bagaimana cara memfilter reentry ya. Maksudnya reentry yang potensial. Sebenarnya ada beberapa yang ada dalam catatan saya mengenai hal ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba satu dulu ya. Bagaimana kita mendapatkan reentry yang potensial. Ini contoh reentry CSAK yang gagal pada EUD USD H4. Ini CSAK sell, dan CSAK-nya valid, H1 ada momentum ya. Jadi ini CSAK yang valid dan di sini reentry-nya. Ini reentry-nya. Dan ternyata ditembus close candle H4 ya. Apa yang menyebabkan seperti ini dan bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir entry yang seperti ini ya. Sebelumnya pada video sebelumnya itu kita sudah membahas bagaimana zone zero loss walaupun sudah break mid BB masih bisa valid ya. Ini sudah kita buktikan hari ini dia sudah hampir menuju top BB H4 pagi ini ya. Oke, ini sejalan juga sebenarnya dengan video yang sebelumnya mengenai validnya reentry walaupun sudah menembus mid BB pada zone zero loss. Jadi zone zero loss itu sebenarnya pada chart pattern, analisa chart pattern atau pola chart itu hampir mirip dengan channel ya. Jadi kalau zone zero loss buy itu up channel, itu bisa kita tarik trend line. Coba kita kecilkan dulu ya untuk mendapatkan trend line-nya. Ini kita bisa tarik garis dari sini pada shadow ujungnya, dan memang inilah trend line. Jadi zone zero loss itu pasti membentuk trend line ya, karena dia hampir mirip seperti channel, up channel. Ini kita bisa tarik lagi di sini, kira-kira seperti itu. Jadi harga itu bergerak pada channel uptrend, up channel ya. Oke, ini kita hapus saja karena ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Jadi ini sudah nampak garis trend line-nya. Nah, kita besarkan sedikit garisnya ya. Oh, sudah 4 pixel. Oke. Nah, jadi reentry yang terbaik itu salah satunya adalah dia harus break trend line dulu, karena trend line ini berfungsi sebagai support juga pada uptrend dan berfungsi sebagai resisten pada downtrendnya. Jadi yang baik itu makanya kenapa saya katakan kemarin pada video sebelumnya, zone zero loss itu akan gagal menurut banyak kasus adalah ketika momentum balikan. Jadi kalau misalnya ini momentum di sini, momentum ke low BB, otomatis harga sudah break ke bawah trend line ya. Jadi dia break trend line ini, kemudian reentry. Nah, itu baru potensial. Kemudian dia naik dan posisi MA high-nya ini sudah berada di bawah trend line ataupun persis di trend line, kita kira-kira gitu ya. Jadi dia harga ini sudah berubah arahnya karena sudah break trend line, dan reentry-nya adalah reentry setelah break trend line. Itu potensial sekali ya. Itu lebih
boleh kita bilang 90% itu berhasil re-entry-nya jika re-entry yang break trend line ya. Tapi kalau dia masih dalam trend line, ini re-entry-nya ini areanya ini masih dalam trend line uptrend ya. Jadi belum rusak sebenarnya. Itulah kenapa re-entry-nya pun masih valid karena memang belum rusak. Supportnya belum rusak. Nah, kalau di apa namanya BBMA ini MA50-nya masih berada di bawah. Pengganti trend line ini hampir sama fungsinya ya. Pada uptrend ini yang tiga ini hampir sama fungsinya mid BB, trend line yang bisa kita tarik sendiri dari ujung ke ujung ataupun MA50. Itulah sebabnya kenapa re-entry walaupun sudah break mid BB dia tetap valid. Alasan yang pertama kemarin sudah saya sampaikan, dia masih mengejar low BB ya di time frame bawahnya. Alasan keduanya, dia memang masih dalam trend line, masih dalam up channel ya. Nah, jadi salah satu re-entry terbaik kita bisa dapatkan dengan menggunakan bantuan trend line. Jadi kombinasi seperti ini kombinasi yang menguntungkan ya. Jadi jangan kita anggap ini kombinasi yang membuat semakin ribet pekerjaan kita dalam analisa. Seperti saya gambarkan pada waktu itu, kita boleh menggunakan perangkat analisa teknikal apapun selama itu mendukung untuk mendapatkan entry-entry terbaik ya. Salah satunya ini trend line bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan entry yang lebih potensial. Jadi kalau kita menggunakan trend line, kita tidak akan entry di re-entry CSAK ini karena kita tahu ini masih dalam jalur uptrend. Tapi begitu dia ini momentum, berarti MA high-nya pun berpindah ke bawah trend line, break trend line, itu namanya re-entry break trend line, baru kita ambil. Seperti itu ya. Oke. Ini contoh bagaimana re-entry yang gagal, re-entry CSAK yang gagal. Kalau kita manfaatkan trend line, kita tidak akan terjebak. Dan itu juga alasannya kenapa saya masih hold posisi buy di sini. Walaupun ini sudah CSAK dan di sini ada re-entry tadi. Oke, lanjut contoh berikutnya. Ini pada pair Euro USD. Kita bisa lihat di sini contoh bagaimana re-entry setelah break trend line ya. Ini di time frame H1. Ini ada trend line di sini ya. Ini trend line-nya. Trend line break di sini. Break di sini di candle ini CSAK sekaligus break trend line-nya. Karena sebelumnya harga itu masih bergerak di sini-sini aja. Di bawah trend line ini. Jadi dia membentuk semacam down channel ya. Ini turun sampai sini, turun lagi, seolah-olah ini menahan pergerakan harga trend line ini. Dan begitu break CSAK dan MA high-nya pun pindah ke atas trend line, artinya ini berpindah juga seperti yang tadi, kebalikan dari out USD. Jadi re-entry-nya di sini, ini re-entry potensial ini. Semalam saya tidak memberikan signal pada saat di sini karena masih ragu ya. Karena kelihatannya Euro USD ini sudah berapa hari selalu kepengen turun terus ya. Tapi begitu dia kelihatan di sini terreject langsung candle bullish, nah itu langsung saya share signal buy. Dan saat ini sudah running profit juga ya. Jadi inilah salah satu re-entry potensial setelah break trend line ya. Kebalikan yang tadi re-entry-nya belum break trend line dan terbukti gagal ya. Di H4 kita lihat juga Euro USD ini sudah break trend line. Ini
dan ini nanti akan menjadi reentry yang potensial. Ini jadi mungkin sudah bisa ya kita pahami. Itulah bagaimana alat bantu yang bisa kita gunakan untuk menemukan reentry yang lebih berkualitas ya. Masih banyak sebenarnya. Semoga pada kesempatan-kesempatan yang akan datang diberikan kemudahan untuk menyampaikannya ya. Jadi ada dua contoh tadi bagaimana kita bisa memfilter reentry potensial dengan menggunakan trend line. Terutama itu pada zone zero loss itu penting sekali ya. Seperti AUD-USD itu karena ketika zone zero loss terbentuk itu sudah pasti membentuk trend line. Jadi kalau kita ingin mengambil posisi berlawanan, misalnya zone zero loss buy untuk mengambil re-entry sell, ya kita pastikan dulu trend line-nya terbreak. Dengan lebih mudahnya jika dengan BBMA itu biasanya momentum, ya. Begitu saja mungkin untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diambil manfaat dari penjelasan ini dan berguna untuk entry-entry kita ke depan. Ya itu sajalah. Nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.